Bismillahirrahmanirrahim. Deskripsi masalah. Seiring berkembangnya teknologi, banyak kita temui di zaman sekarang pengobatan untuk bukan pengobatan ini. Apa itu namanya apa? Penghiasan, berhias. Nah, ya semacam berhias ya. Untuk memutihkan dan mencerahkan kulit, di antaranya adalah dengan suntik putih dan infus putih. Nah. Bagi yang pengen putih, yang hitam-hitam, yang pengen putih. Nah, terus permasalahannya itu boleh apa enggak? Bagaimanakah hukum melakukan suntik atau infus guna memutihkan kulit? Pertanyaannya itu saja. Jawab, bagi wanita yang tidak bersuami hukumnya haram secara mutlak. Bagi wanita yang tidak bersuami hukumnya haram secara mutlak. Adapun bagi wanita yang bersuami maka hukumnya diperinci haram apabila tidak ada izin suami atau penggunaannya disangka kuat dapat menimbulkan kerusakan pada salah satu organ tubuh atau bagian tubuh. Jadi rusak, mungkin ginjalnya rusak atau apanya, kulitnya melepuh atau gimana. Nah ini yang tidak boleh. Terus boleh apabila ada izin suami dan dipastikan aman menurut dokter yang ahli dan terpercaya. Kalau laki-laki ini ya, maka hukumnya boleh jika dipastikan aman menurut yang ahli dan dokter yang ahli dan terpercaya. Wallahu a'lam. Antara seperti itu. Masalah mengonsumsi makanan berbahaya bagi tubuh. Bagaimana hukum seorang memiliki penyakit tertentu, kemudian mengonsumsi makanan tertentu yang diyakini menurut dokter dapat membahayakan keselamatan dirinya. Bagaimana hukum seseorang memiliki penyakit tertentu, terus dia kok mengonsumsi makanan-makanan tertentu yang diyakini menurut dokter maksudnya dapat membahayakan keselamatan dirinya sendiri? Jawabnya adalah tidak boleh atau haram. Jadi kayak seperti orang yang kena diabetes mungkin. Jelas sekali itu para dokter juga menganjurkan supaya tidak minum gula. Minum gula atau mengkonsumsi gula. Kalau dia mengkonsumsi bagaimana? Ya enggak boleh, haram itu. Karena itu akan bisa membahayakan. Kayak halnya orang itu sakit tertentu, kalau puasa mati, nah, seperti itu. Kemarin kan sudah itu. Ya. Itu kok dia nekat puasa, dia dosa, nggak boleh itu. Dan juga ini kalau kamu makan ini mati, itu kamu bisa berbahaya, bisa ini makanya gimana? Ya nggak boleh seperti itu, haram. Masalah berobat dengan makan semut. Bagaimanakah hukum berobat dengan cara memakan semut? Bagaimanakah hukum berobat dengan cara memakan semut? Ya sama itu juga semut kah? Mungkin juga undur-undur itu. Undur-undur ya tahu ya. Jawabnya tidak boleh. Jawabnya adalah tidak boleh kecuali dalam keadaan darurat, terpaksa. Atau karena tidak ditemukan obat suci yang khasiatnya sama dengan semut dalam menyembuhkan penyakit tersebut. Kalau masih ada obat yang suci yang khasiat sama dengan semut itu, maka itu tidak boleh makan semut. Ya pilih yang suci.
pilih yang suci, pilih yang halal. Sekarang masalah memasang wifi gratis di masjid, ini memasang urusannya. Bagaimana hukum pihak masjid memasang wifi gratis di masjid dengan tujuan untuk memakmurkan masjid? Wifi kok untuk memakmurkan masjid? Hukum pihak masjid memasang wifi untuk akses internet di masjid adalah tidak boleh. Dikarenakan memasang wifi tidaklah termasuk bagian dari memakmurkan masjid. Memakmurkan masjid itu dengan sholat, dengan zikir, baca Quran. Nah, itu bukan nonton TV, itu memakmurkan masjid. Pacaran, bukan memakmurkan masjid itu. Memakmurkan masjid itu dengan amalan. Justru merusak kehormatan masjid serta mengganggu konsentrasi amalan yang ada di masjid, konsentrasi amal di masjid. 2. Pihak takmir salah dalam mengalokasikan dana masjid kalau sampai itu yang digunakan adalah dari harta masjid. Nah, karena tindakan memasang wifi dianggap tidak sesuai dengan kemaslahatan masjid. Maka itu tidak benar penggunaan dana masjid digunakan untuk pasang wifi. Itu loh kalau untuk diri sendiri saja, yang itu maksudnya orang yang masang sendiri itu nggak usah pakai harta masjid saja nggak boleh. Apalagi pakai harta masjid. 2 nggak boleh. Pertama, mengambil harta masjid untuk perkara yang sia-sia. Kemudian yang kedua kali merusak, yaitu kehormatan masjid. Itu malah dua perkara. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallaita wa sallamta wa barakta wa tarhamta wa tahannanta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد، اللهم أصلح أمة سيدنا محمد، اللهم آلف بين قلوب أمة سيدنا محمد، اللهم انصر أمة سيدنا محمد، اللهم حسب سلطانا نصيرا، اللهم اهدنا واهد أمراءنا وزعماءنا وعلماءنا وعوام المسلمين أجمعين واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم ردنا ورد المسلمين جميعا إلى دين ردا جميلا، اللهم اجعل المسلمين متآلفين متناصرين متحابين منصورين مقبورين على أحياء دينك القوي واجعلهم يدا واحدة على الكافرين، اللهم سلمنا وسلم المسلمين من مضلات الفتن، سلمنا وإياهم من الفتن والحن والمحن، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في غزة وفي كل مكان، اللهم انصر الداعين إليك في كل مكان، اللهم انصر الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي برما وفي الصين وفي كل مكان، اللهم انصرهم نصرا عزيزا وافتح لهم فتحا قريبا، اللهم أيدهم بتأييد من عندك، اللهم اجعل لهم من كل ضيق فرجا، اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحت أرجلهم ونعيذهم بك من أن يغتالوا من تحتهم. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.